Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, dalam beberapa penetapan sebagai tersangka atau penyitaan barang bukti atau beberapa hal-hal lainnya, teman-teman semuanya, kadang orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu berupaya untuk mengajukan yang namanya upaya hukum pra-peradilan. Nah, kadang-kadang teman-teman semuanya terjadi perdebatan bagaimana statusnya si tersangka itu dan bagaimana juga akibat hukumnya terhadap pra-peradilan itu apabila ternyata si tersangka sedang mengajukan pra-peradilan lalu berkas si tersangka ini ternyata sudah dilimpahkan di pengadilan. Mari kita baca hasil rapat pleno kamar SEMA nomor 5 tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021. Pada rapat pleno kamar khusus pidana, poin 3 mengatakan begini. Dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan, jadi dilimpahkan berkas itu oleh jaksa dan diterima oleh pengadilan serta-merta menggugurkan pemeriksaan pra-peradilan. Saya ulangi, sejak perkara dilimpahkan dan diterima oleh pengadilan serta-merta menggugurkan pemeriksaan pra-peradilan sebagaimana dimaksud pasal 82 ayat 1 huruf D KUHP. Karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan, status tersangka beralih menjadi terdakwa. Status penahanannya beralih menjadi wewenang hakim. Nah dalam hal hakim pra-peradilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok. Wah, ini merupakan sesuatu yang luar biasa teman-teman semuanya, karena semua orang berhak untuk melakukan upaya hukum, tetapi kadang ketika perkara itu kemudian masih di tingkat kejaksaan, kemudian akan dilimpahkan ke pengadilan, ternyata tersangka mengajukan pra-peradilan. Nah, bagaimana diulangi di sini? Kalau ketika perkaranya itu diperiksa di pra-peradilan, lalu kemudian perkara yang pokoknya ternyata juga dilimpahkan ke pengadilan. Saya ulangi tadi, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh pengadilan, serta-merta menggugurkan pemeriksaan pra-peradilan. Kenapa? Karena statusnya sudah berubah dari tersangka menjadi terdakwa. Semoga ini menjadikan kita lebih jelas tentang upaya hukum yang ada terkait dengan pra-peradilan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.